Apa Sam? Hah? Lagi ngapa Sam? Lagi ini bikin makanan untuk itu tikus terbang. Bing bang boom bada boom bang bang. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat malam. Jadi hari ini gua bikin bubur ya. Nah, ini bubur rasa pisang untuk ini tikus terbang. Ini dia tikus terbang. Ini unik sekali ya. Jadi ini yang disebut dengan sugar glider. Nah ini gua nggak tahu nih. Ini anaknya mau makan dari tangannya. Oh anaknya sudah mulai jinak teman-teman. Wow. Tuh lihat. Anaknya udah mulai jinak. Wow. Tuh tangan saya sudah dikuasai. Nggak mau dia lepaskan. Nah, ini kita taruh sini tempat makannya. Terus kita akan colik sedikit karena mau main sama anaknya ya. Ini salah satu cara untuk proses penjinakan. Ini sudah kenyang. Nah, tuh. Wah, dia sudah berani sama saya. Nah, itu dia. Masih agak takut tapi udah mulai berani. Berarti itu sudah kemajuan dalam proses penjinakannya ya. Jadi ini aslinya hewan sugar glider ya guys, bukan tikus terbang. Jadi kalau kalian lihat, jangan bilang ini tikus, jangan bilang tupai, ini tuh sugar glider. Dan emang mereka bukan tupai, karena mereka ini sebenarnya marsupial atau hewan berkantong ya. Jadi lebih dekat ke kanguru sebenarnya dibandingkan ke tupai, meskipun kelakuannya mirip dan tampaknya juga imutnya mirip. Nah jadi ini yang lagi megangin tangan gua, ini salah satu hasil breedingan gua. Nah ini ibunya. Ini bapaknya yang pecundang di dalam sini kerjaannya. Takut ngecut bapaknya ya, pecundang makanya. Takutan, tapi kalau misalnya dikobok dia harusnya nggak apa-apa. Kita coba ya. Keluar ya. Coba kita cek satu lagi anaknya. Wah, tak mau guys. Nah, tuh kan, itu bapaknya. Nah, ini anaknya nih, yang normal. Jadi ini apa? Jenisnya tuh platinum mosaic atau kalau lebih akuratnya namanya itu silver mosaic guys. Nah jadi kalau entah kenapa silver mosaic ini sering dibilang sebagai platinum mosaic. Jadi kalau gue nggak mau ngomongin gen dulu sih di sini, gue lebih pengen ngomongin cara ngerawatnya ya. Nah jadi ini kalian bisa lihat putih-putih semua. Dulu tuh gue punya banyak dan sebagian besar adalah SG normal, bukan mosaic. Jadi setelah gue beli yang perempuan itu mamanya. Nah itu yang perempuan itu. Nah gue melepaskan yang normal-normal ke temen gue karena udah mulai kebanyakan dan emang gue lagi pengen fokus breeding morph kan. Nah tapi gue di video ini nggak bakal bahas tentang morph dulu ya. Gue akan lebih banyak bahas tentang cara ngerawatnya. Nah jadi ini sugar glider. Ini kenapa anaknya bisa keluar normal satu, gue jelaskan di video sugar glider selanjutnya. Tapi yang jelas, tanganku dikuasai guys. Nggak boleh dilepas sama dia. Wah lihat. Nah, warning aja buat kalian mau piara sugar glider. Sugar glider itu gigitannya sakit ya. Bukan kayak, tapi nggak berdarah sih, cuma sakit, ngentep gitu. Soalnya dia gigit. Ini masih ada sisa, habisin. Nah, nih ada sisa banyak, habisin. Nah, ini udah mulai jinak nih. Sugar glider yang seperti ini sudah mulai jinak. Nggak lama lagi dia mau naik ke pundak-pundak saya. Seperti ibunya super jinak. Tapi kalau digenggam gini nggak suka dia. Jadi yang ibunya ini maunya naik sendiri ke kita. Cuma karena dia lagi makan, dia nggak mau. Jadi gua tutup dulu. Jadi perawatannya gampang. Kalau misalnya indoor, kalian tuh nggak perlu pakai rumah-rumahan burung itu. Tapi kalau misalnya outdoor kayak gua kayak gini, ya itu rumah-rumahan perlu banget karena rumah-rumahan ini melindungi mereka dari elemen-elemen seperti hujan, angin, dan dingin, dan panas gitu. Tapi kalau misalnya kalian piaranya di dalam, ya nggak perlu lah, ngapain. Karena kan ya di dalam rumah kalian sendiri itu sudah melindungi mereka dari elemen-elemen yang tadi gue sebutkan gitu. Nah, atau enggak kalau misalnya kalian piaranya dalam rumah, tanganku lengket guys, kena bubur. Nah, kalau misalnya dibuka aja ya, ini
demi kepraktisan kita. Wah susah nih ganjilnya. Nah oke, jadi kalau misalnya kalian piaranya indoor, ini dia jatuh seperti dijatuhkan oleh mereka. Ya kalau indoor sebenarnya salah satu pilihan kalian untuk rumah-rumahan mereka ya ini. Karena kalau indoor kan mereka nggak perlu lubang hangat gini kan. Ini rusak, harus gue perbaiki. Sebenarnya udah gue perbaiki tapi rusak lagi. Nanti harus beli baru. Ya udah ntar kita beli baru. Ini buka sedikit biar ada udara mengalir. Sini, mau naik? Oh, belum mau. Emang harus sabar ya dalam proses pendidikan hewan, tapi dia sudah mulai penasaran. Nah, jadi kalau misalnya indoor, kalian bisa pakai beginian atau bisa pakai ini batok kelapa. Kalau misalnya dulu pengalaman pribadi gua di koloni pertama dan koloni kedua, pakai batok doang itu nggak bagus. Kenapa? Karena ini meskipun begini, dia tuh nggak melindungi dari dinginnya hujan dan panas matahari dan lain-lain. Akhirnya binatangnya jadi kurang sehat. Dia mau kabur guys. Gua nggak mau kasih dia kabur karena ini susah banget nangkapnya. Kita tutup dulu ya. Ini yang sebelah sini aja sampai dia balik lagi ke dalam. Nah jadi kalau misalnya pakai batok di outdoor begini itu ya nggak bagus karena nggak melindungi, dan akhirnya di koloni pertama dan kedua itu banyak yang mati. Jadi dia ini suaminya udah ganti 2 kali. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama itu suaminya dari koloni yang pertama, alias itu koloni kedua. Lalu yang kedua itu beli yang leukistik dan mati juga. Karena memang nanti akan gue jelaskan di video kedua. Karena kalau misalnya beli binatang yang hasil breeding dari 2 binatang pembawa gen resesif, yang bapak ibunya resesif, mamanya resesif, itu keluar anaknya mutunya kurang bagus. Katanya begitu. Nah jadi dan bukan katanya sih, emang udah terbukti di sini mati kan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mati. Ya begitulah. Nah jadi ini suami yang ketiga, platinum mosaic, dan sama ya. Jadi dia nih yang perempuan dulu tuh mosaic biasa. Terus makin lama silvernya tuh menghilang. Tuh putih dia, jadi putih dan cuma terlihat abu-abu kalau lagi cerah banget kelihatan di sini nih. Kelihatan sedikit blushing abu-abu. Nah, jadi dulunya tuh seperti yang kecil ini nih, yang di bawah sini. Tuh bentuknya. Ini nih yang di sini. Nah, tuh dulu tuh yang perempuan maknya tuh kayak gini. Tapi lama-kelamaan hilang itu warnanya, jadi dia putih semua. Sini. Mau makan kau? Mau makan ya? Oh, dia langsung mau. Wah, memang harusnya jadi Tristan Sugar Glider ya, bukan Tristan Kura lagi ya. Tapi sebenarnya memang gue main Sugar Glider tuh jauh lebih lama dari gue main kura-kura. Jadi sebelum gue main kura-kura, gue tuh emang udah main Sugar Glider. Cuma baru benar-benar gue tekuni, baru benar-benar gue dalami ilmunya tuh sekarang. Jadi ini agak kayak mama ya. Nah, udah mau dipegang, tapi belum mau naik ke tangan. Kaget dia, terkejut. Emang gitu, kalau belum terlalu jinak seperti itu. Beda sama ibunya. Nggak sangat jinak. Dan beda sama bapaknya yang pecundang. Tuh, bapaknya pecundang sekali guys. Kamu itu udah berapa tahun di sini masih begitu aja. Ya sudahlah, nggak bisa diapa-apain itu kayak gitu. Memang pengecut dia. Dia makan lagi nih, lihat. Nah, jadi begini ya guys. Makannya gampang, pisang, pepaya, buah-buahan manis lah pokoknya. Jangan kasih buah-buahan asam. Jadi, dan jangan kasih alpukat ya, bener-bener jangan kasih alpukat. Yang boleh makan alpukat itu hanya manusia, ya. Ya setidaknya itu yang gue tahu. Mungkin gue salah, mungkin enggak, ya udahlah. Tapi pokoknya jangan kasih yang aneh-aneh. Kasih yang manis-manis kayak pepaya, mangga, pisang, apalagi semangka, melon juga boleh. Karena melon, lengkeng, kalau kalian tajir mampus silakan kasih lengkeng. Sama mereka tuh jadi makannya 75% buah-buahan dan 25% yang lagi itu serangga. Jadi kalian bisa kasih jangkrik, ulet Hongkong. Jadi kalau misalnya lagi makan bubur gini, gua nggak kasih ulet karena kalau ditaruhin ulet di bubur ya itu bakal busuk-busuk dan jelas gitu loh. Jadi makanya mendingan kalau bubur aja. Kalau kasih ulet itu pas kasih pisang, kasih pepaya, nah itu taruh ulet di situ di tempat makan ini. Nah kalau untuk kandang sebenarnya nggak perlu yang sebesar ini, tapi karena kan
gue kan tajir mampus, jadi ya gue bikin yang gede. Enggak lah, gue nggak tajir mampus guys, gue cuma cukup berada. Jadi mumpung ada rezeki lebih, kita jangan setengah-setengah sama binatang kita gitu ya. Nah jadi kalau misalnya sebesar ini boleh, kalau kalian mau beli, mau bikin atau mau pesen sama gue masih ada satu lagi tuh. Jadi gue masih punya satu lagi, kalau misalnya kalian mau pesen kandang kayak gini sama gue juga boleh. Gue bisa bikin terus gue jual ke kalian. Seperti biasa, bisa cari di Instagram Tristan Pura, DM aja kalau memang mau beli. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai kandang dogi atau kandang kucing yang segini pun nggak masalah, asal kalian sering keluarin, sering ajak main. Nah, tapi kendalanya kalau pakai kandang yang kecil begitu, itu biasanya sugar glider kalian tuh jadi obesitas. Itu kendalanya. Makanya dengan kandang gue yang besar ini, sugar glider gue nggak ada yang obesitas. Tapi kalau emang selera kalian demennya sugar glider obesitas, ya nggak apa-apa sih. Kalau gue sih kurang suka binatang obesitas karena terkesannya ya gimana gitu, kurang apik lah dilihatnya gitu ya. Jadi ya gitu aja sih, gue kan udah jelasin semua. Nanti mungkin gue akan bikin video satu lagi tentang sugar glider di mana gue menjelaskan morph atau mungkin malah gue akan cari teman gue yang lebih banyak koleksi sugar glider karena kondisi ini kan cuma satu morph. Nah jadi ya udah sekian aja videonya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.